Oke, sudah ya. Nah, jadi karena antonim sinonim tidak begitu ditekankan oleh BKN, jadi kita hanya bahas sinonim paling 5 soal, antonim 5 soal, 5 atau 10 nggak banyak. Nah, selebihnya yang sudah pasti analogi ya. Analogi ada dicantumkan oleh BKN dan terbukti benar teman-teman kita atau peserta kita yang ikut ikatan dinas seperti STAN, IPDN, kemudian STTD, analogi keluar 3 sampai 4 soal ya. Sedangkan antonim hanya keluar 1 atau 2 soal, itu pun jika kita kena. Nah, jadi kenapa Ustadz juga membahas sinonim sedikit sama antonim gitu ya. Sebelum kita masuk ke analogi yang agak lama gitu ya. Oke, kita mulai ya, kita mulai. Yang pertama sinonim. Udah masuk semua temannya? Pelajaran paling susah apa kira-kira untuk TIU? Ada? Apa paling susah? Numerik. Numerik ya. Iya, numerik luas sekali. Nah, numerik sama Ustadz Manaf ya. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu kita lebih, kita bisa sharing-sharing. Analitis juga bisa, seperti posisi duduk ya. Nah, posisi duduk ada keluar, kemudian posisi parkir gitu ya. Jadi jika kita punya waktu lebih, kita akan masuk sedikit permintaan dari teman-teman, mau itu analitis posisi duduk ya, mau itu numerik boleh. Ya, kita akan bahas ini dulu. Sudah, kita mulai ya. Nanti mungkin teman-teman yang masih loading atau ini bisa lihat recordnya. Ya, oke. Nah, untuk sinonim ya, sinonim tidak keluar bukan tidak keluar ya. BKN cuma nggak nulis gitu ya. Nah, BKN cuma tidak mencantumkan sinonim dalam kisi-kisi dan terbukti soal-soal teman FR itu nggak ada yang keluar sinonim. Tapi soal antonim ada. Nah, kita mulai. Jika nanti jumpa lambang yang lambangnya itu sama dengan, nah seperti ini nih lambangnya ya. Lambangnya sama dengan. Nah, karena apa? Nanti di soal dia nggak disebutkan mana sinonim, mana antonim. Tapi jika nanti lambang sama dengan, itu artinya sinonim. Lambang seperti ini, nah itu artinya ini sinonim atau persamaan kata. Lambang yang seperti cross atau silang ini namanya antonim, lawan kata ya. Jika nanti titik dua ini namanya analogi. Nah, gitu ya. Kalau nanti hanya katanya saja ada diberikan A, B, C, D langsung gitu ya, D, E, itu biasanya yang bukan kelompoknya. Nah, ya itu verbal juga, yang bukan kelompoknya. Ini yang pernah keluar di verbal. Walaupun, nah BKN terkadang hanya menyebutkan ini saja, hanya antonim, salah ya, hanya analogi, silogisme. Tapi ada juga 1, 2, 3 orang dapatnya ini gitu ya. Jadi untuk kita cari aman, kita bahas saja sedikit-sedikit biar tahu nanti jawabnya gitu ya. Oke, yang pertama nomor 1. Nah, nomor 1 boleh ketik di kolom komentarnya sebelum kita jawab. Komplemen kira-kira apa sinonimnya? Silakan diketik ya biar jangan mengganggu yang lain. B. Oke ya. Oke, B rata-rata ya. Ini belum pernah di grup ini belum pernah dibahas kan? Belum kan? Saya belum pernah ngajar sinonim antonim kan? Belum, Ustaz. Belum, takutnya nanti double gitu ya. Oke, ya komplemen sinonimnya menurut apa? Ingat, sinonim itu nggak ada trik cepat, hanya ada di KBBI, selesai gitu ya. Dan KBBI itu banyak, Ustadz, ya kan? Jadi nggak mungkin tuh kita hafal semua KBBI ya. Jadi ya alhamdulillah untuk tahun ini sinonim tidak keluar. Ya, nah, komplemen itu apa? Ya betul, pelengkap B ya. Nomor 2, kompleksitas. Nah, apa nih kompleksitas? Ya, apa? Iya, A ya. Nah, karena sering kan masalah kita, hubungan kita nih kompleks sekali ya. Cerita ikatan cinta tuh kompleks sekali. Wah, ternyata rumit sekali gitu ya. Nah, tahu nih ada pengikut ikatan cinta gitu ya.
Oke, berarti nomor 2 kesulitan ya. Lanjut. Saya. Nomor 3, andal. Ingat di grup ini ada yang P3K ya. Tangguh. Kalau ada yang P3K, Ustadz kasih tahu soal ini tidak ada keluar di P3K. Ya, soal ini hanya di CPNS, jangan sampai salah belajar. Karena di grup sebelah ada ramai kemarin yang P3K, jadi dia bisa cepat belajar tentang yang lain. Oke, andal ya. Andal itu iya ya. Jadi sebenarnya di KBBI nah, kayaknya andal itu nggak ada di opsi ini gitu. Ternyata dia terjadi ini ya seperti sinonim yang lain. Ternyata misalnya, oh Messi itu andalan saya gitu. Oh si dia tuh andalan kami. Ya betul ya. Ternyata lebih ke tangguh. Oke ya, 2 soal lagi untuk sinonim autentik. Nah ini yang suka drama Korea sering dengar kata tes autentik ya. Tes autentik. Kalau misalnya di kita tuh tes apa gitu ya. Apa kira-kira autentik? Nah, nomor 4. Iya. B. B. B ya. Nah ternyata autentik itu bukan mirip, tapi asli. Tes keaslian gitu ya. Jadi jawabannya D. Menurut apa? KB, BI gitu ya. Hati-hati ya. Nah, autentik itu ternyata asli. Kan mirip sama asli itu beda ya. Mirip nggak asli. Misalnya si A mirip sama si B. Sedangkan ini tes keaslian. Lanjut pialang. Nah ini yang suka main saham ngerti ini nomor 5 ya. Apa pialang? D. D. Diam, iya. Pialang adalah penghubung antara si penjual dan si pembeli. Atau bahasa lain, pengembara bukan. Ya. Ini ya, Ustadz. Ini aja dulu, dulu ya. Nanti kalau ada yang itu aktifkan. Pengembara bukan. Pengembara kan orang yang berpetualang. Juara juga bukan ya. Pelopor ya bukan ya. Pelopor tuh orang ya gini. Istilahnya dia pembuka jalan gitu ya. Misalnya kayak pemuda pelopor. Marketing juga bukan. Marketing itu kan tim penjualan gitu ya. Jadi jawabannya maklar. Oke, cuman segitu aja untuk sinonim. Hanya sekedar tahu saja, sinonim tidak ada trik cepat. Yang ada hanya hafal KBBI. Sekarang kita antonim. Nah, beda dengan antonim, ya kalau antonim itu ada sinonim di dalamnya. Nah, ini menjadi trik ya ketika ada sinonim di dalamnya. Ketika kita jumpa kata-kata yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi dia ada sinonim. Contoh nih nomor 6, prematur. Nah, kita bisa lihat jika kita nggak tahu prematur itu apa, kita cari yang mirip-mirip. Seperti cepat dengan dini, itu kan mirip. Cepat dini. Oh, berarti lawan dari ini. Nah, yang ada 2 berarti bukan pilihan. Maka lawan dari cepat terlambat gitu ya. Itu kalau sinonim. Ya. Kalau antonim ada sinonim di dalamnya. Tapi di sinonim tidak ada antonim di dalamnya. Nah, gitu ya ciri-ciri antonim. Oke, paham ya kalau untuk antonim lambangnya seperti ini. Kita langsung nomor 7, silakan dicoba dijawab dulu. Sepertinya WA Ustadz mengganggu ya, suaranya Ustadz close saja biar tidak mengganggu. Oke. Nah, silahkan. Apa nih kira-kira? Exodus, ya ada yang B, B. ada yang D gitu ya. Nah, Exodus itu apa Ustadz? Exodus kami nggak tahu Ustadz ya. Karena kami nggak tahu caranya apa? Carilah sinonim dulu. Gimana ciri-cirinya? Cari yang mirip-mirip. Contoh, yang A itu kan transmigrasi. Artinya pergi dari suatu tempat ke tempat lain, pindah. Mirip dengan C. Mirip dengan ekspor. Berarti apa? Lawan daripada pindah. Nah, ini bukan, ini bukan. Lawan dari pindah apa? Bermukim, gitu ya. Jadi itulah kelemahan antonim, ada sinonim di dalamnya, gitu ya. Jadi jawabannya D. Jadi eksodus itu kepergian semua orang secara massal, gitu ya.
Jadi lawannya bermukim. Nomaden juga sama, kepergian ya. Nah, oke, karena ditanya antonim jawabannya D. Kita lanjut nih, nomor 8, afeksi. Nah, apa itu afeksi? Ya, ada yang jawab? Ada, oh, udah ya. Kasih sayang. Oke, betul ya. Nah, afeksi itu artinya kasih sayang. Tapi ini sinonim. Nah, lawan dari kasih sayang apa? Benci ya. Jadi ini karena yang lainnya tidak ada yang begitu tepat, ya berarti D ya, benci. Jadi lawannya. Oke, lanjut nomor 8 D. Nomor 9, separasi. Nah, apa ini separasi? Ya, silakan coba dulu. Ada? Oke, penggabungan ya. Iya. Jadi kita kalau nggak tahu kata-katanya seperti tadi, cari yang mirip-mirip di pilihan jawaban. Bukankah cerai itu mirip dengan pisah, ya kan? Mirip dengan pembebasan. Oh, maka berarti nih lawan dari kata pisah, penggabungan gitu ya. Walaupun kita nggak tahu arti separasi. Di jawabannya A. Oke ya, fix ya. Nomor 10. Konstan. Apa itu konstan kira-kira? Ini yang anak fisika biasanya tahu ya, konstan itu apa. Ya, oke. A. A A. ya. Iya, rata-rata jawabnya A. Oke, sebentar. Ustadz mau ini infel antonim dulu. Oke, masa Tri? Minumnya Tri? Oke, sebentar. Ustadz lagi save jawaban ini. Oke, jawaban soal analogi setelah ini. Oke, kita lanjut. Konstan artinya tetap ya. Jadi lawan daripada tetap itu berubah-ubah ya. Nah, ini kan tetap gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang udah selesai untuk antonim, kita nggak banyak. Sekarang kita akan masuk ke soal analogi nanti saja di akhir karena ini paling banyak. Dan sekarang kita masuk yang bukan kelompoknya, yang dikit-dikit dulu ya. Yang bukan kelompoknya. Nah, ini dia. Jika nanti jumpa opsi A, B, C, D, E tidak ada soal. Nah, jangan kita kira itu salah soal. Ternyata itu adalah yang ditanya yang bukan kelompoknya gitu ya. Ini ada keluar tahun lalu gitu ya, tapi tidak ada di kisi-kisi. Jadi kita nggak banyak bahas ini ya. Nah, diberikan kata-kata ada lumba-lumba, paus biru, dugong, hiu, anjing laut. Kira-kira mana yang bukan kelompoknya? Silakan dipilih untuk nomor 16. Bu. Oke, D ya. Ada yang C, ada yang D. Oke, kita perhatikan. Ternyata ini semua nama-nama mamalia di laut. Nah, paus biru mamalia, dugong mamalia, anjing laut mamalia, lumba-lumba iya. Ternyata ada D yang dia sendiri ikan. Apa bedanya Ustadz mamalia sama ikan? Perhatikan aja kalau dalam laut itu atau sungai, ekornya itu tegak lurus seperti ini berenangnya ya. Artinya dia seperti ini, itu ikan. Tapi kalau misalnya ekornya tuh vertikal apa horizontal, seperti ini, ini namanya
mamalia di laut gitu ya. Lumba-lumba itu mamalia di laut. Karena kan berenang lumba-lumba gini dia. Gitu ya. Jadi lumba-lumba tergolong mamalia. Jika anak kita, adik kita atau siapa saudara kita beliin boneka lumba-lumba perbaiki ya. Misal dia bilang beliin adik ikan lumba-lumba. Nah, itu KBBI-nya salah. Ternyata dia mamalia di laut. Jadi benarnya jawabannya D. Nomor 17. Mana yang berbeda? Silakan nomor 17. Anthony Tan ya. Oke, ada yang E. Ada yang D, Ferry Unardi. Ada yang E ya. Oke, kita bahas. Nah, ini adalah nama-nama apa? Ini adalah nama-nama pengusaha platform digital. William Tanuwijaya. Ini kalau nggak salah yang punya Tokopedia. Tokopedia ya. Nadiem Makarim ini karena soal lama. Dulu nih saat Nadiem masih jadi CEO-nya atau ownernya dari Gojek. Ahmad Jaki Bukalapak. Ya, sama-sama platform online. Ferry Unardi travel lokal ya. Anthony Tan yang punya Grab. Nah, ternyata ini adalah nama-nama pengusaha atau pemilik platform digital Indonesia, kecuali siapa? Anthony Tan, karena dia punya Malaysia, yang lainnya punya Indonesia ya. Agak susah kalau nama-nama. Nah, tahun-tahun lalu banyak keluar tuh nama tempat-tempat wisata di Pulau Jawa. Kenapa di Pulau Jawa, Ustadz? Karena panitianya orang Jawa. Itu yang nggak susah. Misalnya kayak Biang Lala keluar kemarin ya. Ada Biang Lala nih soal stan. Ada lagi keluar misalnya Putri Malu. Kita kan nggak tahu. Coba yang keluar situ Belang Padang gitu kan. Kemudian yang keluar Museum Tsunami. Jelas kita tahu. Ya. Nomor 18 kita skip saja karena ini ada nama tokoh-tokoh dari Aceh juga, nanti mana tahu ada yang tersinggung. Jadi kita loncat. Nomor 19. Melon, timun, kelapa, guava, salah. Ya, C kelapa. Oke, ada yang C, yang lain silahkan. Ada yang D guava. Ya, ada melon, timun. Oke, ada lagi. Rata-rata di C ya. Salah. Mungkin berpikirnya salah, Ustadz. Berduri-duri gitu ya. Ada lagi? Udah kita bahas. Ternyata kalau dia itu buah ya, buah. Rata-rata soalnya tuh suka ngambil di kepingnya, keping bijinya. Rata-rata ya, kalau tanaman itu suka ngambil dari kepingnya. Kalau melon itu berkeping berapa tuh? Keping satu, timun satu, kelapa satu. Di mana buktinya? Itu yang ada isi airnya tuh ya itu di bijinya. Kalau susah ngelihat bijinya, lihat akarnya. Kalau akarnya serabut, berarti dia tuh berkeping satu gitu ya. Salak, nah salak juga berkeping satu. Guava ternyata berkeping dua. Ustadz, guava kan bijinya kecil Ustadz, nggak bisa dibelah. Ternyata itu bisa dibelah. Kalau susah lihat bijinya, lihat daunnya. Daunnya berpasangan nggak? Kalau berpasangan, berarti dia berkeping dua. Kelapa kan kayak gini dia ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Setiap yang tumbuhnya berpasangan seperti ini, berpasangan waktu tumbuh di awal, nah, itu berkeping dua. Udah belajar bio gitu ya kan? Oke, jadi jawabannya D, guava ya. Satu lagi nomor 20 sebelum kita masuk analogi. Nah, ini nama aplikasi-aplikasi ya. Ini dari 100 orang hanya kena satu orang gitu ya. Jadi makanya Ustadz nggak terlalu tekankan di sini gitu ya. Belum tentu kena. Photoshop, YouTube Go, Photoscan, Gmail, Detali ya. Apa Detali atau Datali itu ya? Datali nih, Datali. Oke ya. Ya, rata-rata Oke, Ustaz tanya dulu, emang
tahu nih datali apa gitu ya. Mungkin datali Ustadz kami nggak pernah dengar gitu Ustadz. Jadi kami pilih E gitu ya. Mungkin ada yang berpikir gitu ya. Ternyata Datali ini adalah aplikasi hemat baterai yang diciptakan oleh siapa? Si Google. Rupanya ini adalah punya Google semua nih. YouTube Go punya Google, Photoscan punya Google, Gmail apalagi Datali punya Google, kecuali A bukan punya Google. Jadi jawabannya A, Photoshop. Ustaz punya siapa ya? Ustaz juga lupa. Pokoknya gitulah, bukan punya Google ya. Oke, udah selesai untuk persamaan atau yang berbeda kelompoknya. Sekarang kita akan masuk ke soal analogi. Nah, udah agak banyak nih ya, analogi. Nah, soal analogi adalah soal yang dipastikan keluar oleh BKN. Iya, rumit, tapi soalnya keluar cuma satu gitu ya. Nggak apa-apa. Itu karena kebetulan rumit. Karena soal anak stan kemarin ada yang nama-nama. Kalau nama-nama emang ini bingung kita gitu ya. Kita coba dulu nih, nomor 1, silakan. Ustadz mau minum dulu. Tips yang gimana tuh? Kalau rumit nggak rumit itu sebenarnya dari kita kalau verbal ya, dari kita banyak baca. Jadi nama-nama daerah itu kan nama-nama kayak gitu kan dari wawasan ya kita baca. Jadi ya kalau misalnya keluar soal yang beda tuh nggak bisa kita prediksi. Kenapa? Namanya rezeki adalah yang kita pelajari keluar saat ujian, gitu ya. Oke, kita bahas untuk soal nomor 1. Rata-rata ada yang C, ada yang E gitu ya. Nah, jadi kalau analogi tipsnya adalah gampang. Diberikan kata pertama, biasanya ada yang modelnya seperti ini. X, 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 titik 2, Y, 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 sama dengan titik, titik, titik 2, titik, titik. Nah, inilah modelnya. Jadi, kita harus cari dulu hubungan yang sangat erat, sangat kerucut, sangat makin kerucut makin bagus, makin khusus makin bagus antara mereka berdua. Nah, sehingga ketika kita jumpa polanya, ketika kita menjumpai pola yang jelas, baru gunakan polanya yang sama. Lebih bagus kalau dibuat kalimat. Nah, gitu ya. Contoh, keris adalah senjata adat istiadat Kepulauan Jawa. Apakah Aceh senjata adat istiadat rencong? Tidak, dia terbalik. Makanya bukan gitu ya. Jadi posisinya juga harus diutamakan juga. Kalau keris nama senjatanya di sebelah kiri, maka harus di sebelah kiri. Maka bukan, gitu ya. Nah, ternyata badik bukan, Madura celurit bukan, benar. Ya, senjata adat istiadat Kujang adalah senjata adat istiadat Sunda. Nah, Ustadz, apakah kami harus hafal senjata-senjata ini kebetulan kalau kita kena ini gitu ya? Nah, kalau kebetulan kita kena ini. Kalau Badi senjatanya bukan bukan Bali ya, Bali bukan Badi ya. Bali kok nggak salah kayak ini dia, kayak apa gitu, Badi ya. Oke lanjut. Nah nomor 2 agak mudah, agak umum. Becak kendaraan apa nih kira-kira? Nah hubungannya nomor 2. Nah ini agak mudah nih, kata-katanya udah sering kita dengar. Silakan apa? B. Bengawan sungai gitu ya. Oke, yang lain ada? Ada yang A, ada yang kapal jenis perahu banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, beca adalah termasuk jenis kendaraan gitu ya. Apakah bengawan ini termasuk jenis sungai? Ayo. Ataukah gadis termasuk jenis orang? Yang mana? Kalau guru apakah termasuk jenis murid? Enggak. Baja termasuk belati? Tidak.
Kapal termasuk perahu juga enggak ya. Jadi antara ini dua, mana nih? Coba nanti dicek di KBBI ya. Yang jenis sungai itu Bengawan Solo ya, kalau nggak salah. Nah, kalau jadi kuncinya di A ya, hati-hati ya. Nah, Bengawan Solo baru itu jenis sungai. Tapi kalau Bengawan itu nama jalan ya, kalau nggak salah. Oke, lanjut nomor 3, lelah istirahat. Nah, apa kira-kira? Hubungan. Nah, jadi ada juga nanti hubungan sebab akibat ya. Jika lelah, maka istirahat. Jika apa nih? Nah, apakah jika gadis maka orang? Enggak ya. Jika makan jadi lapar? Enggak. Jika berolahraga sehat? Oh, hampir mirip, tapi ada yang lebih mendekati lagi nih. Jika haus kita minum. Nah, gitu ya. Oke. Ada juga yang berolahraga bukan olahraga tujuannya biar cuci mata gitu ya. Oke, ini masih mudah jawabannya D. Sekarang nomor 4. Nah, yang seperti ini nih kita buat sakit kepala sedikit ya kan. Indonesia, Papua Nugini. Ayo apa nih? Nah, silakan hafal-hafal lah tuh nama posisi-posisi negara yang ada di peta dunia. Nah, gitu ya kan nggak mungkin kita kejarnya, tapi ini pernah keluar, tapi belum tentu kena kita ya. Oke, apa kira-kira? Kalau bisa buka Google, enak sih kita start ya kan. Mana nih kira-kira? Ada yang D, ada yang B ya. Kita bahas ya. Indonesia, nah, misalnya ini ada peta Indonesia nih. Anggap aja nih peta Indonesia ya. Nah, ini peta Indonesia. Ternyata sebelah baratnya itu berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, kan nggak ada ahlak nih soal. Maka kita harus cari yang di sebelah baratnya Perancis apa? Wow, ternyata Jerman ya. Nah, ini jadi kalau kayak gini udah tebak aja gitu ya. Jadi kalau ada nama tempat seperti itu, sebelah baratnya, ya kan ingat arah mata angin? Nah, oh sebelah barat atau timur? Sorry ya. Boots. Oh ternyata bukan sebelah barat, sebelah timur. Ya. Sebelah timurnya Indonesia Papua Nugini, maka sebelah timurnya Perancis adalah Jerman. Ya gitu ya. Kalau salah poinnya 0, kalau benar poinnya 5 gitu ya. Nah, nomor 6, nah ini mudah. Diagonal segi 4 apa hubungannya? Peran siswanya. Ya kayak pindah kan gitu juga. Iya kayak orang. Walaupun dia tidak on. Oke, ya. Apa ini kata-katanya? Ternyata diagonal itu, oh diagonal, kok lingkaran Ustadz. Nih, persegi. Atau persegi panjang maupun persegi. Diagonal nih, diagonal. Ini diagonal. Ternyata diagonal adalah yang membagi dua buah persegi sama besar ya. Maka kita harus cari tahu nih kalau itu apakah persegi panjang lebar? Enggak ya. Persegi panjang dengan lebar tuh bukan yang membagi dua. Segitiga apakah yang membagi duanya sudut? Enggak. Buju sangkar apakah yang membagi duanya luas? Tidak. Trapesium dengan jajaran genjang lebih parah. Maka jawabannya diameter yang membagi duanya itu adalah membagi dua lingkaran adalah diameter. Jadi benar ya, yang suka matematik atau bidang matematik pasti tahu gitu ya. Nomor 7. Hiu laut. Nah, apa nih kira-kira? Iya, ya ini namanya tentang ini ya, tentang hiu kebanyakan ditemukan di laut. Sebagaimana kaktus banyak ditemukan di gurun. Ya. Nah, mudah-mudah. Lanjut. Perbuatan ucapan. Nah, ini terpotong pula ya. Nggak apa-apa, pilih antara dua nih aja. Mana kira-kira? B ya? Iya.
Jika kita melakukan perbuatan, ya, perbuatan harus disesuaikan dengan ucapan atau ucapan biasanya harus disesuaikan dengan perbuatan. Sebagaimana jika kita berjanji harus dibuktikan, gitu ya. Oke, lanjut untuk soal analogi. Analogi kira-kira nggak terlalu inilah ya kalau kata-katanya ini. Nah, nomor 9. Ini mau berapa nih analogi? Oke, apa jawabannya? Lemah. Iya, cepat sinonimnya laju. Sebagaimana lambat sinonimnya apa nih? Cepat, laju. Ya kan, karena ini kan hubungan mereka sinonim nih walaupun analogi. Cepat ini identik dengan laju. Sebagaimana lambat apa nih? Pelan ya. Ini terpotong nih. Seharusnya E-nya di bawah nih. Nah, ini E, ini D, ini C. Jadi lambat itu ya sinonimnya pelan gitu ya. Walaupun ini bab analogi, jika hubungannya sinonim ya sinonim gitu ya. Berarti kita cari sinonim dari lambat gitu. Nomor 10. Nah, nomor 10 nih yang seperti ini nih agak susah ya. Margaret apa nih? Thatcher Inggris gitu ya. Apa nih Ustadz? Saya nggak tahu gitu ya. Apalagi saya anti Inggris Ustadz. Ya, silakan ada yang A, ada yang Kartini Indonesia gitu ya. Nah, oke kita bahas ya. Ada yang Bunda Teresa Albania gitu ya. Oke, kita lanjut. Margaret Thatcher ya. Ini adalah mantan Perdana Menteri dari Inggris. Nah, yang kalau jumpa nanti seperti ini tebak aja gitu ya. Tapi nggak banyak yang kayak gini ya. Kemarin waktu Ustadz ikut tuh mudah-mudah. Margaret Thatcher Inggris. Margaret Thatcher adalah mantan Perdana Menteri Inggris. Apakah Kartini mantan Perdana Menteri? Enggak. Karena kita bukan kerajaan, kita republik ya. Apakah Imelda Marcos Filipina? Ternyata Imelda Marcos ini mantan istri Presiden Filipina gitu ya. Ustadz SKD-nya lulus. Oke. Indira Gandhi, iya C. Indira Gandhi adalah mantan Perdana Menteri India. Cleopatra bukan, dia mantan ratu ya. Bunda Teresa ini adalah orang sosialnya, istilahnya keagamaan Albania ya. Walaupun agama yang dia bawa tuh agama bukan agama Islam tapi Nasrani ya. Tapi dia tuh bisa dibilang ibunya sosial gitu di Albania bukan. Jadi jawabannya C ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kakak tua merpati. Apa nih? Kakak tua dengan merpati. Digitalnya. Gurame kakap. Iya, kakak tua dan merpati sama-sama jenis burung. Sebagaimana gurami dan kakap sama-sama jenis ikan. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ustadz, kalau saya pilihnya kakak tua merpati kan sama-sama punya sayap tuh Ustadz. Saya pilihnya elang dan kupu-kupu kan sama-sama punya sayap gitu ya. Nah, pilihlah yang lebih kerucut ya, lebih mencolok kerucutnya gitu ya. Kalau misalnya elang kupu-kupu kan udah beda jenis hewan gitu ya. Sedangkan ini kakak tua ini sejenis gitu ya. Nah, oke lanjut nomor 2. Nomor 2 nih. Balik lagi ke 2 deh. Belajar pandai ini 12 mungkin ya. Potong. Maka apa? Iya, pinter-pinter ya. Insya Allah ya. Kalau nanti analogi banyak betul ya. Jika belajar maka pandai, sebagaimana jika berpikir maka menjadi arif. B ya. Kenapa enggak jika cetak maka tinta? Lain ya, karena ini hubungannya sebab akibat. Ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, ini menyatakan ini karakteristik. Di kampung itu biasanya banyak kelihatan sawah. Sebagaimana apa nih? Iya, di kota banyak kelihatan gedung ya. Apakah di perpus banyak kelihatan perpustakaan? Banyak kampus yang nggak ada perpus ya. Banyak.
Jadi lebih ke B ya. Apakah di sawah banyak kelihatan padi? Nah, ini mirip juga tapi kebalik gitu ya. Jadi lebih ke B. Lanjut, ini udah janji bukti. Sekarang nomor 6. Nih. Oke ya. Ada yang A, ada yang E. Ada yang C, ada yang C. Iya, matahari ya. Biasanya sebab kalau ada matahari, apa nih biasanya? Matahari melambangkan terang gitu ya. Apakah mendidih air? Belum tentu yang mendidih itu air. Apakah membeku itu selalu dingin? Ya, ternyata lebih ke C ya. Lampu itu identik dengan sinar atau matahari menghasilkan terang sebagaimana lampu menghasilkan sinar gitu ya. Apakah api menghasilkan panas? Ayo, kira-kira apakah api menghasilkan panas? Bisa jadi Ustadz. Apa? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, Karena setiap ada api pasti panas kalau terbakar. kalau ada api pasti panas. Bisa jadi juga, cuman kita lihat lebih kerucut ya. Kalau lebih kerucut, ini jawabannya memang mirip-mirip gitu ya. Kalau lebih kerucut, kira-kira lebih menang ke E atau lebih menang ke C? Lebih mana nih menang? C. Karena gini ya, menghasilkan ya api itu menghasilkan apakah kalau matahari udah pasti ya menghasilkan terang ya. Ya, kalau matahari itu memang fungsinya itu untuk terang gitu. Kalau lampu fungsinya untuk sinar. Kalau api banyak nih ya fungsinya. Tapi kayaknya menurut Ustadz benar juga. Ini kayaknya ambigu nih antara C dan E ya. Ya. Di buku Pak Manaf jawabannya E. Di buku Ustadz jawabannya C. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak C, E. Tapi nggak mungkin gitu ya. Nah, ini aja. Ya. Lanjut. Buku Pak Manaf yang warna itu tuh ya, yang warna yang gambarnya Ustadz Manaf ya. Ini emang banyak nih soal ini. Ada yang jawab C, kuncinya ada yang jawab E. Ya, tapi di buku Pak Manaf saya jawabannya lampu bersinar juga sama dengan yang Ustaz bilang. Oh, buku Pak Manaf seri berapa? Seri 1. Udah kita skip ya. Nanti coba kita benahin ini yang C atau E ya. Kalau Ustadz itu C karena sama-sama melambangkan cahaya. Matahari terang ya. Nah, lampu sinar lebih kerucut. Kalau api panas itu kalau Ustadz. Tapi nanti kita simpan dulu. Ini nanti coba kita tanyakan sama yang lebih senior, Ustadz mana. Nomor 7. Umum lazim. Apa kira-kira? Ustadz dulu ya, kayaknya bergetar-getar gitu telinga kita ya. Iya, umum sinonimnya lazim. Sebagaimana langsing sinonimnya ramping gitu ya. B. Oke, kalau ini aman fix ya. Nomor 8. Siswa belajar. Banyak sekali kejebak sepertinya di C ya. Iya, banyak hal yang kejebak. Siswa tugasnya belajar. Apakah ilmuwan tugasnya meneliti? Belum tentu. Ilmuwan itu kerjanya dinas juga. Sekali-sekali dia neliti ya kan. Tapi lebih oke-nya karyawan tugasnya emang kerja gitu ya. Jadi hati-hati. Ilmuwan di luar ya gitu ya. Tapi ini di Indonesia enggak. Ilmuwan sekali dia meneliti. Selebihnya ya dia kerja di kantor. Gitu ya. Jadi lebih ke E, karyawan tugasnya kerja gitu. Kalau kita ada karyawan ya emang kerja gitu ya. Lanjut nomor 9. Air es. Uap apa gitu ya. B ya rata-rata ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita dulu belajar fisika ya, itu ada benda cair, ada benda padat gitu kan. Ada benda terbalik lah. Di sini oke-nya gas biasanya. Dulu-dulu guru-guru buatnya gitu ya. Gas, padat, cair. Nah, air itu contoh zat cair.
jadi padat. Contohnya es, berarti perubahan dari cair ke padat. Biasanya segitiga ini bentuknya gini. Kalau arahnya itu searah jarum jam berarti gini. Jika air jadi es, jika uap itu gas. Maka jadi apa? Jadi air. Jadi jawabannya A. Gitu ya. Ini fisika nih. Jadi air, jika diberikan energi, masukkan kulkas, jadi itu ya, diberi energi. Jadi ini namanya segitiga ini yang buat soal maunya ke situ. Jadi jawabannya lebih ke A ya. Oke, lanjut, karena air sama es sudah berubah wujud. Kalau uap dengan udara masih sewujud gitu ya. Oke, lanjut nomor 10. Apoteker obat. Apa itu apoteker? Orang yang buat obat gitu ya. Berarti apa nih? Ya fix ya. Koki adalah yang buat masakan. Ya, oke, itu mudah. Lanjut nomor 5. Sungai jembatan. Apa hubungan sungai dengan jembatan gitu ya? Ternyata jika jumpa sungai, solusinya adalah cari jembatan. Jika ketemu masalah, solusinya cari jalan keluar. Ternyata E. Ya. Jadi nomor 5 itu hubungan sebab akibat. Oke ya. Oke. Lanjut. Sekarang kita yang ini deh. Yang ini. Habis ini kita akan sharing-sharing pelajaran lain, tapi ini berapa soal lagi? Ini dia. Nah, saya akan jelaskan analogi yang ini. Pertama, menyatakan apa sebab akibat. Jadi ternyata kita simpulkan analogi itu ada yang pertama sebab akibat. Contoh, jika gigi, apa dengan kunyah? Gigi berfungsi untuk mengunyah, Ustaz. Sebagaimana jari berfungsi untuk pegang, gitu. D ya. Nomor 2, menyatakan urutan. Apa nih kira-kira menyatakan urutan? Nomor 2, coba. Oke, kita tunggu. Iya, jadi ternyata analogi selain sebab akibat ada juga menyatakan urutan. Jika di wisuda diperoleh setelah melakukan proses perkuliahan, sebagaimana pernikahan dilakukan setelah bertunangan biasanya, gitu ya. Nah, ini menyatakan urutan. Yang ketiga, menyatakan bagian dari keseluruhan. Bagian. Futsal, sepak bola, apa hubungannya? Menyatakan bagian atau ukuran. Ya. Apa nih? Iya, ada yang D, ada yang E. Coba kita lihat. Futsal itu adalah sepak bolanya di lapangan kecil gitu ya. Apakah anak ayah? Enggak. Apakah sapi ternak? Tidak. Keju susu? Enggak. Apakah samudra laut, Ustaz? Nah, perhatikan. Samudra laut benar, tapi yang besarnya sebelah kanan. Tadi kan yang besar di sebelah kanan, sedangkan samudra sebelah kiri. Maka ini enggak. Ya kan, samudra itu adalah laut yang sangat besar. Maka D, berbisik itu adalah berbicara kecil. Ya, ini menyatakan ukuran atau bagian. Ya. Lanjut. Bunga indah ini adalah bab menyatakan karakteristik atau sifat. Karakteristik atau mewakili sifat. Rata-rata dia cuma ada 8 ya. Di mana bunga itu mewakili keindahan, sebagaimana sampah mewakili kotor. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang ini sebab akibat. Nah, ini udah pengulangan nih. Ini sebab akibat ya. Nah, sebab akibat. Penghormatan, apa nih kira-kira? Sebelum nomor 5. Ada? Ya, B. C, D, O, D. Oke. Penghormatan biasanya diberikan bagi seseorang yang telah berjasa, sebagaimana insentif diberikan jika seseorang berprestasi. Ya, jadi prestasi. Kalau pensiun itu pesangon gitu ya.
Insentif tuh beda sama pesangon. Misalnya kita kerja, tiba-tiba kita berhasil melakukan penjualan 1.000 produk gitu. Apa kata bosnya? Ini ya insentif kamu hari ini, kerja bagus. Nah, itu dia prestasi ya. Oke, lanjut. Nomor 6, menyatakan sebab akibat juga. Proyek proposal. Apakah nomor 6? Iya, ya. Biasanya di negara kita untuk dapat proyek siapkan dulu proposal dengan catatannya proposalnya diterima gitu ya. Kalau kita lulus apakah harus ada ijazah? Kebalik ya. Biasanya ini kan proyek proposal, syarat ini. Apakah lulus syaratnya ijazah? Enggak. Lapar memasak? Enggak, berarti D ya. Untuk dapat kredit syaratnya jaminan gitu. Ya. Oke, sepertinya sudah selesai untuk analogi kita. Ya, analogi nggak sulit. Nah, sekarang teman-teman mau request apa tadi? Analitis ya. Analitis sama Ustadz Manaf sudah. Mau apa nih kira-kira? Masih ada kita 25 menit lagi. Apa yang susah? Silakan. Tapi TIU ya. TWK sama TKP saya nggak bisa. Karena verbal cuman ini. Silogisme kita udah minggu lalu. Mau apa? Analitis ke penalaran analitis. Oke, kita Ustadz akan buka dulu soalnya analitis. Penalaran analitis. Sebentar ya. Analitis tahun lalu ya waktu Ustadz ikut itu keluar 3 sampai 4 soal. Ya, yang Ustadz keluar kemarin posisi duduk. Posisi duduk melingkar. Maka kita coba itu dulu ya, analitis posisi duduk melingkar. Nah, posisi duduk itu ada banyak, ada yang melingkar, ada yang persegi, ada yang posisi duduk ngantri ya, ngantri di BPJS misalnya. Nah, tapi kali ini kita akan coba dulu bahas posisi duduk di meja melingkar. Contohnya apa? Contohnya seperti nomor 7. Nah, karena ini sepertinya kita nggak muat untuk coret-coret ya. Oke, sepertinya karena nggak muat untuk coret-coret, Ustadz kayaknya akan buka di pen saja ya, biar kita bisa coret-coret. Sebentar. Nah. Oke, kita masuk ke pen. Nah ya, biar mudah untuk coret-coret. Jadi nanti untuk analitis ini biasanya ada beberapa jebakan gitu ya. Jebakannya apa Ustadz? Jebakannya adalah di analitis memahami kata-katanya. Ya, oke. Nah sudah. Ini dia. Oke, sudah kelihatan? Sudah ya? Nah, kita akan bahas analitis. Apa sih tips dan trik analitis, Ustadz? Nah, analitis ya, biasanya untuk soal analitis, itu teman-teman harus paham dengan literasi, kemampuan memahami ceritanya, kekuatannya di situ. Ya. Kemudian di literasi, jangan isi atau mencoba menjawab sesuatu yang belum pasti. Nah, yang belum pasti jangan dipilih dulu. Contoh misalnya ini Ustadz buat warna biru biar bisa bedain ya. Nomor 7 keluar tahun lalu. Tahun kapan? 2019. Ya, tahun 2019 jumlah soalnya ada yang dapat 4, ada yang dapat 5 gitu ya. Ada yang dapat 6. Lumayan lah, tapi dia kalah banyak dengan figural ya. Figural emang top rekor 10. Oke, kita mulai. Pada suatu jamuan makan malam, ada 8 orang eksekutif muda bernama Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Michael, Rani, dan Togi duduk mengelilingi satu meja bundar. Ketika jumpa soalnya panjang-panjang, pertama kita baca dulu pertanyaan. Supaya setelah kita tahu apa yang dicari, kita jangan baca ulang gitu ya. Nah, saran dari Ustadz, untuk pengerjaan analitis itu hanya 1 kali baca.
Jika lebih dari 1, waktu nggak cukup. Jadi 1 kali baca harus dapat tuh jawabannya. Jadi untuk latihan-latihan tryout sama Bang Ipul atau apapun, usahakan bagaimana memaksakan diri sekali baca selesai. Karena analitis biasanya tujuannya untuk menghabiskan waktu. Ini tujuan analitis. Menghabiskan waktu. Oke, kita mulai. Beberapa kemungkinan, langsung kita baca di sini ya. Berapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar? Oh, berarti yang salah. Dari posisi duduk. Duduknya apa? Kata kuncinya mejanya bundar. Berarti kalau meja bundar, apa itu? Ya, berarti mejanya lingkaran. Ini saya hapus dulu ya. Mejanya berbentuk lingkaran. Kita buat, ada meja berbentuk lingkaran. Nah, jika lingkaran, kita hitung nih berapa orang, Ustadz. Kalau jumlahnya 8, maka tariklah garis itu menjadi 4 garis. 1, 2, kalau dia 8. Kalau 6, tarik 3. Nah, seperti ini. Dicoret-coretannya ya. Oke, sorry. Tadi warna biru. Kalau biru. Bentar ya. Nah, seperti ini ya. Tujuannya apa? Ini tujuannya adalah sehingga terciptalah posisi duduk yang saling berhadapan dengan pasti. Kebanyakan nanti ada kata-kata, kalau meja lingkaran ada kata-kata berhadapan ya. Berhadapan itu sama artinya dengan berseberangan. Ya, ini kata-katanya. Kemudian nanti ada kata-kata di sebelah. Nah, sama kata-kata tepat di sebelah. Nah, apa ini bedanya Ustadz? Ya. Kalau di sebelah misalnya si Andi, Budi duduk di sebelah Andi, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, yang penting di sebelah. Terserah mau orangnya ada berapa di situ, gitu ya. Tapi kalau ada kata-kata tepat di sebelah Andi, ada kata-kata tepat, mereka duduknya tuh harus dempet. Kalau nggak di sini, ya di sini. Itu kata-kata bedanya ya. Jadi harus tahu dulu mana kata-kata tepat, nah mana kata-kata sebelah. Kalau berhadapan itu contohnya ya, kalau A ini berhadapan, ini juga berseberangan gitu ya. Itu kalau untuk meja bundar. Oke ya, lanjut. Kita bahas, kita mulai ceritanya. Nah, pertama kita baca dulu nomor 1. Gael duduk berseberangan dengan Aga. Nah, ini terserah mau nempatin di mana jika ini masih kosong. Ya, terserah. Tapi saran Ustadz, pilihlah kalau nggak atas bawah, kiri kanan. Jangan yang diagonal. Karena biasanya otak kita suka yang sederhana, yang keteraturan gitu ya. Jadi kalau Ustadz milihnya di sini nih, oh si Gael di atas, maka Aga di bawah. Nah, gini ya. Oke. Berarti kalau udah ini coret gitu ya. Nanti saat ujian jangan coret layarnya, langsung tereliminasi ya. Coret layar pakai pulpen. Dah, nomor 2. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Nah, ketika sudah pertama ditulis itu nggak boleh sembarangan gitu. Jadi Togi dan Lala lihat dulu di tempat duduk ini udah ada nggak. Kebiasaan peserta CPNS langsung taruh aja lah Michael, Togi, dan Lala. Nggak boleh. Kalau udah yang pertama ditulis maka ini simpan. Inilah rata-rata jebakan analitis. Dia memberikan sesuatu yang belum bisa dikerjain. Coba lagi yang berikutnya nomor 3. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Udah ada nggak Laura dan Lala di sini? Belum ada Ustadz. Simpan lagi. Kebiasaan kita begitu nggak ada panik. Langsung udah panik, udah selesai gitu ya. Udah makin gabut kita. Lanjut ke 4. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Nah ini juga sama. Ini ada 2. Terpisah 2 kursi, apakah mau taruh sebelah kanan atau mau taruh sebelah kiri. Nah, karena masih seimbang, boleh yang manapun. Kita taruhlah, mana yang beda 2 kursi? 1, 2. Oh, gitu. Berarti di sini, gitu ya. Siapa tuh? Togi. Togi terpisah 2 kursi dari Aga. Ini Togi. Nah, coret. Oke ya. Sekarang yang 5. Didi duduk tepat di sebelah Aga. Nah, kalau tepat bisa di sini, bisa di sini. Masalahnya ini udah nggak seimbang lagi, Ustadz. Kalau tadi masih seimbang, maka nggak boleh ditaruh.
Balik lagi ke atas, simpan dulu, balik lagi. Kita baca lagi yang nomor 2. Biasanya polanya kayak gitu. Bukankah di sini udah dikatakan si Michael duduk di antara Togi dan Lala? Udah ada Togi. Maka di sini udah ada orang, pasti Michael-nya di sini, ya. Michael. Kalau Michael udah ditulis, maka secara nggak langsung Lala juga ketahuan. Lala di sini. Analitis nih emang kayak gini ya rumitnya ya. Jadi kalau misalnya kira-kira agak lemah kemampuan analisanya, ini terakhir aja gitu. Ya, oke lanjut. Berarti nomor 2 udah nih. Sekarang lanjut nomor 3. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Lala sudah ada. Maka udah pasti Laura di sini. Nah, oke, nomor 3 juga udah fix. Tinggal yang terakhir. Didi duduk tepat di sebelah Aga. Sebelah kanannya udah ada Lala. Maka sebelah kirinya Didi ya. Loh, satu lagi mana Ustadz? Katanya kan tadi ada 8. Yang belum disebutkan mana? Rani. Nah, biasanya gitu tuh soal analitis. Nah, dah. Baru selesai. Baru baca ceritanya. Gitu ya. Makanya luar biasa nih analitis untuk menghabiskan waktu. Baru kita baca. Berapa kemungkinan bahwa ini yang salah atau tidak benar? Biasanya kalau soal seperti ini mulainya dari bawah. Karena kalau dari atas makin buat lama. Coba kita lihat. Apakah Laura duduk di antara Rani dan Gael? Betul enggak? Ini Laura. Apakah Laura duduk di antara Rani dan Gael? Iya Ustadz. Tapi kita mau cari yang salah. Maka ini bukan. Apakah B. Lala dan Didi terpisah oleh Aga? Mana Lala nih? Ini Lala ya. Lala dan Didi terpisah oleh betul. Yang C. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Betul atau enggak? Nah. Michael, mana Michael? Nih, betul bukan. Yang D, Laura dipisahkan 2 kursi dari Aga. Ini Laura nih, sama Agat. Betul nggak terpisahkan 2 kursi? Betul juga, ya kan? Berarti jawabannya E. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Ini Didi. Ternyata antara Rani dan Aga, maka jawabannya E. Gitu ya untuk posisi duduk. Ada pertanyaan? Kira-kira ada? Udah mulai ini ya, mulai bingung ya? Oke lanjut. Ada pertanyaan? Nah, ini yang Didi kan di sebelah Aga. Itu kenapa harus sebelah kiri? Kalau misalkan sebelah kanannya, kan tadi kan duluan si Didi nih sama Lala. Kalau misalkan si Didi taruh di sebelah kanannya, bisa nggak ya? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini ya, oke ini kita ini dulu ya. Kita mundurkan dulu. Nah, ini tadi ya. Nah, di sini ya tadi ya. Jadi hati-hati dalam penempatan jika gambarnya itu ada yang namanya kestabilan ya di analitis. Nah, waktu saat Ustadz tadi ya menempatkan si yang nomor 2, siapa tadi nomor 2 kalau nggak salah ya? Ini masih bisa V nggak? Oh masih ya. Ya. Nah, coba kita cek nih. Nah, perhatikan saat penempatan si Gael itu pertama boleh kita tempatkan di awal. Ya. Saat nomor 2 nggak boleh karena belum ada petunjuk. Nomor 3 nggak boleh belum ada petunjuk. Nah, pertanyaan tadi nomor 4. Pertanyaan bagus ya. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Ini terpisah dari Aga kan kalau nggak di sini 2 kursi ya. Satu lagi di sini. Kan gini. Gitu ya. Ini masih seimbang. Nah, ya, masih seimbang. Kalau masih seimbang, boleh mau kiri mau kanan nggak masalah. Hasil sama. Boleh sebelah sini, boleh sebelah sini, masih seimbang. Nah, tapi ketika kita udah menempatkan salah satunya di kanan, Togi terpisah dari Aga di sini si Togi, maka ini jadi nggak seimbang dan nggak boleh sembarangan taruh, gitu ya. Dan tidak boleh sembarangan taruh jika nggak seimbang. Kenapa? Karena lihat nih, ini yang kelima. Inilah yang menjebaknya analitis.
Didi duduk tepat di sebelah Aga. Kan ada dua Ustadz. Kalau nggak di sini, di sini. Tapi yang namanya di sebelah, karena Aga posisinya di tengah, kan ini udah nggak seimbang. Karena ini udah ada Togi. Nah, emang sengaja dijebak. Oke lah kalau kita naroknya di sini. Tapi ketika kita naroknya di sini, pasti itu akan jadi bingung, berantakan. Ya, jadi jika nanti ada kata-kata yang sudah ditempatkan di sini satu orang, posisinya itu ada dua, yang lain dulu dikerjakan. Jadi nggak bisa sembarangan taruh ya untuk yang pertanyaan yang tadi sebelumnya. Ada lagi yang tanya? Iya, emang posisi tempat duduk gitu ya, sulit ya. Iya. Gitu ya, jadi ada? Ada tips yang lebih mudah, Ustadz, karena ini kan kayaknya betul-betul memakan waktu, Ustadz. Iya, memang betul-betul memakan waktu. Makanya tips untuk analitis itu tuh kerjakan di ini ya, di akhir. Karena emang ya, nih jujur aja kan Ustadz kan juga ikut tahun lalu gitu ya. Memang kalau kita baca soalnya emang panjang sangat gitu ya. Analitis nggak ada trik cepat. Salah satu trik cepatnya itu adalah sering jawab soal untuk analitis. Kalau bagi orang-orang kayak yang udah sering, ini cepet, nggak sampai 1 menit gitu. Karena apa? Pola soal ini sebenarnya diperuntukkan untuk 6 soal tahun sebelumnya. Tahun 2019 ke atas agak mengerikan sedikit panitianya. Dibuat 1 bacaan, 1 pertanyaan. Padahal soal ini diset untuk berapa pertanyaan? Untuk 6. Jadi udah tahu gambarnya, udah tahu polanya 6-nya, maka selamat gitu. Jadi analitis bagi yang nggak, yang kemampuannya merasa analitisnya lemah, solusinya ya emang harus kuatkan kemampuan analisanya. Selebihnya ya udah di akhir aja gitu ya. Jadi emang tips sederhananya itu kalau sama Ustadz Manaf sih, Ustadz Manaf kan ini ada yang namanya kata kunci gitu ya. Nah, sama Ustadz Manaf. Tapi ada analitis yang emang kompleks dia. Tapi ya rata-rata ini keluarnya itu juga nggak banyak yang posisi duduk, nggak semua, gitu ya, nggak semua dapat posisi duduk, gitu ya. Jadi bagi yang emang jarang agak sulit ini. Kalau tips lainnya ya sama Ustadz Manaf, kata kunci kata Ustadz Manaf ya. Tapi juga sama levelnya level Ustadz Manaf yang cepet gitu ya. Level kita nih yang awam ya juga kok bisa ya Ustadz Manaf mikirnya gitu ya. Tapi sering dilatih ya. Oke, ada lagi mau analitis yang model seperti apa lagi atau ada lagi pertanyaan untuk analitis? Kita masih ada 10 menit lagi. Udah ya? Oke, kalau udah. Nampak nih layarnya, Kak. Kenapa layarnya ya? Yang parkir, yang posisi parkir atau bioskop. Gelap, Kak. Gelap, yang lain gelap layarnya? Enggak. Enggak, mungkin ini enggak, coba digeser ke samping mungkin enggak. Di sini terang kan? Mungkin jaringannya atau apa gitu ya. Oh, ya silakan. Ini soal yang duluan datang. Nanti duluan datang si A, duluan datang si B. Oke, berarti 1 tentang posisi, 1 tentang duluan datang si A, duluan datang si B gitu ya. Oke, boleh. Soalnya tuh mirip kayak gini itu. Mirip kayak seperti syarat-syarat ya. Syarat-syarat. Sebentar ya, Ustadz copy dulu. Ini dia soalnya. Oke, ini. Ini sudah ya, sebentar. Yang tadi gelap udah kelihatan atau masih gelap? Oh, ini masih gelap, masih gelap. Masih gelap ya? Apa link keluar aja bagaimana? Nah, tunggu ya, saya coba masuk lagi dulu. Kalau misalnya masih gelap berarti itu nanti keluar dulu coba masuk lagi, biasanya gitu. Ya jaringan biasanya. Udah, tak. Udah ya? Oke. Ternyata. Yang lain juga udah nampak? Sudah ya? Tat, mau tanya, Tat. Silakan. Ini kan, Tat, kita kan kalau ujian SKD itu kan yang kita prioritaskan dulu kayak mana? Apa kita dulu langsung ke TKP dulu, ke TKP kan sekarang kan udah 166, Tat. Habis itu nanti yang juga dosis standar lah. Apa kita tik ujiannya, soalnya kita yang TWK dulu, apa TIU dulu, apa TKP dulu, Tat. Karena kita kan waktunya yang itu lama-lama, Tat. Apalagi soal yang cerita itu, kalau kita nggak
isinya itu lama, prosesnya itu lama. Kalau Iya. izin maksudnya untuk Paknya itu kayak mana? Pak ini dulu, harus ini dulu, ini kayak mana kan? Oke ya, jadi ya sebelum kita bahas ini, Ustadz akan jawab dulu pertanyaan temennya ya, bagaimana tips untuk mengerjakan saat kita nanti ujian gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk cara pemilihan mengerjakan, teman-teman itu harus fokus pada yang mana yang paling bisa dulu. Mana kira-kira merasa diri paling bisa tuh mana. Contoh, kalau Ustadz karena sukanya tiu, maka Ustadz akan hajar tiu dulu. Gitu ya, di tiu dulu. Nah, kemudian setelah tiu-nya oke, tapi ingat kita harus buat batas waktu. Karena soalnya sekarang udah 110, ya, waktunya 100 menit, maka dibagi itu berarti per soalnya 54 detik. Ya. Artinya kita harus yakinkan pada diri kita, latih pada tryout, kita tuh harus mampu menjawab satu soal dengan 54 detik. Udah pasti jika soalnya panjang-panjang, jika nanti tiba-tiba bingung nih, lebih dari 1 detik, tebak terus, langsung ke soal lain. Yang ditebak tuh dicatat di kertas. Oh, nomor 4 tadi aku nebak. Kalau nanti ada lebih aku balik lagi gitu. Kenapa kayak gitu? Karena ketika waktu habis layar otomatis ketutup. Setidaknya jawaban kita nebak tadi tersimpan, rezeki-rezekian kalau benar gitu ya. Nah, itu pengalaman Ustadz. Nah, untuk soal-soal yang sangat panjang, emang itu nggak ada obat kalau untuk seperti TKP. Ustadz udah ngerasain TKP kemarin. Nah, TKP itu panjang kali. Ustadz emang nggak sempat itu namanya baca soal. Maka strategi Ustadz kemarin adalah langsung baca pilihan ganda. Pilihan ganda. Nah, rezekinya tahun lalu kan cuma TKP-nya 126 ya. Betul kan? Dan soalnya itu kan 35. Betul 4 saja itu lulus. Kenapa? Karena 35 kali 4 berapa nih? 4 kali 5 20, 4 kali 3 12, 140. Lulus. Tapi sebenarnya ketika soal nilai TKP itu hanya 156, ini kesulitannya mirip seperti tahun lalu. Gara-gara anak STAN nilainya tinggi-tinggi, nah inilah nggak adilnya pemerintah ya. Dia membandingkan sama anak STAN. Anak STAN itu emang cepat-cepat, sehingga TKP-nya dinaikkan jadi 166. Nah, 166 ini coba kita lihat soalnya berapa? Ingat, soalnya 45. Nah, karena soalnya 45 kan terjadi pertambahan bobot nilai. Jadi sebenarnya ya, teman-teman ya, sebenarnya itu untuk cari poin persoalnya 4 itu mudah kali di TKP. Kita tes nih 45 kali 4 berapa? 180 ternyata. Berarti nggak usah fokus kali nyari 5. Nyari 4 aja udah lulus. Karena biasanya di soal TKP pengalaman Ustadz tes, ada 2 yang sangat mirip dan sangat mengecoh. Kalau TWK jelas, salah 0, betul 5. TKP jatuh ke peringkat 2 aja poinnya 4. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jika ada yang mirip-mirip betul, langsung hantam terus. Poinnya 4. Kebanyakan kita terkecoh di situ, terjebak di milih 2 itu gitu ya. Ini pengalaman Ustadz kemarin. Ustadz alhamdulillah kemarin dapat nilai TKP-nya tuh 143. Nilai maksimal 150. Nah, pakai cara itu kemarin. Nggak baca lagi soal, nggak terkejar. Langsung baca pilihan jawaban. Gitu ya. Nah, itu untuk TKP. Tapi kalau untuk kembali ke diri pribadi, Ustadz saya kuatnya kayaknya di TWK. TWK dulu dihajar. Dan ingat, latihannya itu harus bisa selesaikan kurang dari 54 detik per soal. Nggak bisa namanya, simpan dulu nanti aja. Nggak bisa, nggak cukup. Begitu nggak tahu, tebak terus. Catat, nomor 3 aku tadi tebak, buat di kertas. Begitu nggak tahu, tebak terus. Karena kebanyakan dari peserta yang ikut tes, itu rata-rata nggak sampai dia ke TKP, udah habis waktu. Gagal. Gitu ya. Nah, jadi caranya adalah kalau misalnya yang bertanya tadi, Ustadz saya kayaknya lemah di tiu, tiu di akhir. Nanti baru balik ke tiu. Nah ingat tiu dibagi. Tiu tuh nggak semuanya numerik. Coba lihat ya cara strateginya. 10 soal figural. Figural ini kan bukan numerik. Terus apalagi 5 soal silogisme. Ya, kemudian ada 3 analitis. Ada sekitar 3 verbal. Target kita lulus betul 16. Maka kita udah lewat passing grade.
Ini udah lebih dari 16. 10, 15, berapa nih? Nah, udah lebih. 21. Jika teman-teman lemah di TIU, kuatkan di sini. Numeriknya tebak aja. Kalau targetnya PG-nya hanya lewat PG dulu. Dan lihat pesaing, Ustadz kira-kira di tempat saya banyak enggak? Sempat enggak kemarin lihat kota yang dibuka sama BKN sebentar? Contoh tuh saya punya temen ya. Sempat, ada yang sempat? Enggak. Nah, yang kalau enggak sempat coba cari yang buat status di situ. Yang ada jurusan yang dia cuma sendiri, ada jurusan yang cuma 0 gitu ya. Kalau cuma sendiri ya udah fokus aja lewat passing grade, lulus insya Allah. Tapi kalau misalnya ada yang milih formasinya 10 Ustadz, yang tesnya 143, ya udah, maka yang akan diterima adalah jadilah 30 tertinggi yang akan masuk SKB. Jadi kalau kotanya 10 berarti 3 dikali 3. Kalau kotanya 40 berarti 40 kali 3, 120 orang gitu ya. Nah, jadi itu ya saran dari Ustadz ya. Jadi solusinya gimana untuk yang cepat-cepat? Ya jawab yang bisa dulu, jawab yang mudah dulu, jawab yang itu tebak aja dulu, tapi tebaknya tuh dicatat. Setelah masih ada sisa waktu baru perbaiki gitu ya. Nah, oke. Kalau kotanya 6 kalikan 3 berarti 18 terbaik. 18 terbaik masuk SKB. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Ada untuk masalah teknis ya, karena rata-rata hari ini udah pengumuman berkas ya. Hari ini udah. Saya juga nggak sempat baca TKP. Iya, ada yang nggak sempat baca kan TKP kan emang panjang-panjang ceritanya, sengaja jebak di situ. Ya. Oke ya. Nah, ada lagi? Kalau nggak ada, kita selesaikan satu soal ini baru kita ini ya. Oke. Nah, untuk soal menyatakan urutan ya posisi parkir itu lebih ke posisi ya. Ini ya menyatakan urutan tinggi badan, si Budi lebih tinggi dari ini, si A lebih pintar dari si ini, itu adalah berupa syarat-syarat. Jika ditanya urutan, maka kita triknya adalah mengeliminasi yang jawaban yang pasti salah. Nah, triknya itu ya, membuang jawaban yang pasti salah. Contoh nih, Ustadz ubahlah warna merah ya, misalnya. Ada 6 orang pelari, yaitu J, K, L, M, N, dan O, yang mengikuti sejumlah lomba maraton dengan hasil sebagai berikut. Ini dia. Kita langsung tembak dulu pertanyaan. Di antara berikut ini, mana yang merupakan urutan pelari mencapai garis finish pertama hingga akhir? Berarti ini urutan pertama, ini urutan terakhir. Maka di hayalan kita ini garis finish. Pelarinya lari ke sana gitu ya. Nah, siapa yang duluan? Berarti dia ditulis. Kita mulai dari yang pertama. J selalu mencapai garis finish di depan N. J di depan N. Berarti kan J dulu baru N. Ini yang benernya. Nah, sekarang balik. Yang salahnya apa? NJ. Ini yang salah. Maka kalau ada N dulu baru J, buang. Ada nggak N dulu baru J? Biasanya di opsi-opsi pertama nggak ada, ya kan? Ini N di akhir, N di akhir. N dulu baru J ada nggak? Ini J dulu baru N. Ini J dulu baru N, ya kan? Nah, biasanya soal tuh kayak gitu. Langsung kita baca satu-satu, kita satu-satu eliminasi yang salah gitu ya. Nah, kita baca. Tetapi J tadi di belakang O. Berarti kan kalau J di belakang O kayak gini. O, J. Ini yang benernya balik. Jadi apa? J, O. Ada nggak J dulu baru O? Ada Ustadz, buang gitu ya. Nah, ya nomor pernyataan 1 selesai. Pernyataan 2. K selalu mencapai garis finish di depan L. Oh, berarti K di depan L. Balik jadi LK. Ada nggak L dulu baru K? Ada Ustadz, C. Nah, buang. Gitu ya. Habis itu nggak ada lagi. Itu soal yang bagus. Tetapi di belakang O. Berarti kalau K di belakang O apa? OK. Balik. Yang salah pasti K dulu baru O. Ada nggak K dulu baru O? Nggak ada. Nah, lanjut. Berikutnya. M selalu mencapai garis finish di depan L. Berarti apa tuh? M di depan L. Balik. L, M. Ada nggak L dulu baru M? Ada Ustadz. Buang ya.
LM. Buang. Tetapi di belakang J. Berarti apa? JM. Ini yang betulnya balik. Jadi MJ. Udah, ini yang D. MJ. Maka jawabannya A. Jadi gitu ya. Ini kalau masalah urutan. Kalau masalah tentang tinggi badan, siapa yang lebih tinggi, mirip-mirip seperti ini gitu ya. Jadi eliminasi yang pasti salah. Oke, nanti selebihnya B juga apa A, Ustaz? B. Boleh diulang nggak itu? Yang mana diulang? Yang soal nomor 4 tadi. Boleh? Kita ulang ya. Jadi jawabannya B ya. Kita ulang. Oke, Ustaz hapus nih. Dah. Ya, pelan-pelan nih. Ini soal terakhir kita. Ada 6 orang pelari J, K, L, M, N, dan O yang mengikuti sejumlah lomba maraton. Ya, dengan hasil sebagai berikut. Baca dulu pertanyaan. Di antara yang berikut ini mana yang merupakan urutan pelari mencapai garis finish pertama hingga akhir gitu ya. Berarti ini urutannya pertama hingga akhir. Coba kita besarkan apakah bisa biar lebih ini ya. Lebih jelas gitu. Oh, nggak pecah ya. Oke, lanjut. Berarti kalau dikatakan garis finish, berarti kan logikanya ini garis finishnya ya, ini garis finish. Larinya ke sana gitu ya. Kita mulai nih. J selalu mencapai garis finish, ini yang pertama nih. J selalu mencapai garis finish di depan N. Sampai sini aja dulu bacanya. Coret-coret gitu ya. Berarti J di depan N. Ini yang benar. Balik jadi NJ, ini yang salah. Maka kita lihat dulu, ada nggak ketemu N dulu baru J urutannya? Ternyata nggak ada ya. Ini N-nya di belakang, J-nya di depan, N-nya di belakang, J-nya di depan, gitu ya. Lanjut ke pernyataan kedua. J di belakang O. Nah, gini lihatnya, J di belakang O. Berarti apa? O dulu baru J, O di depan, J di belakang. Balik. Jadi J, O. Ada nggak J dulu baru O antara A, B, C, D? Ada. E ya. J, O. Maka ini bukan. Tuh. Tapi kan nanti kan jangan layar monitornya dicoret. Jadi cara sederhananya tuh buat A, B, C di kertas sampai E. Gitu ya. Jadi begitu E salah, nah ini coret gitu. Jangan nanti kelihat 2 kali gitu. Nah, berarti kita lihat lagi nih, baca kalimat kedua. K, ini K, selalu mencapai garis finish di depan L. Stop dulu sampai sini. Berarti K di depan L. Ini yang benarnya, balik. Jadi LK, ini yang salah. Lihat, adakah L dulu baru K? Antara A, B, C. Ada Ustadz. C. L dulu, baru K. Maka ini coret. Gitu ya. Dah, lanjut. K di belakang O. Berarti O-nya di depan, K-nya di belakang. Ini yang benar, balik. K, O. Ada nggak K dulu baru O? Nggak ada, karena sisanya O-nya semuanya udah di depan ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya. M selalu mencapai garis finish di depan L. Berarti M di depan L. Gitu. Balik nih, jadi LM. Ini yang salahnya. Mana ada nggak LM? Ada nih. A. L dulu, baru M. Kan ini buang. Dah, tinggal 2. M di belakang J. Berarti M di belakang J. Dibalik, ini pasti salah. MJ. Mana MJ? D Ustadz. MJ. Maka sisanya B gitu ya. Oke, ini ada pernah keluar ya. Ya, B jawabannya ya. Oke, waktu kita sudah asar, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ditanya di grup itu susah, mungkin dibatasin hanya admin, teman-teman boleh japri. Ya, tapi soalnya juga jangan difoto 30 soal. Ustadz, 30 ini gimana gitu ya. Yang 1, 2 pasti Ustadz balas gitu ya. Oke, sudah selesai pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama.